Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Friendship, persahabatan, yang akan kita ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, dan kita akan mulai dalam doa. Tuhan Yesus, urapikan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Seluruh kebenaran-Mu tidak lebih dari hanya kebenaran firman-Mu. Agar setiap daripada kami yang menerima kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, dibebaskan, dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami agar kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, berpadu, bersatu. Dan Yonatan mengasihi dia, Daud maksudnya, seperti jiwanya sendiri. Ayat yang kedua, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, lambang kebesaran, dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Trust di dalam persahabatan ini. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan memulai pembahasan firman Tuhan hari ini dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Kita, artinya setiap daripada kita yang masih hidup ini, tidak pernah akan dapat menambahkan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, yaitu 24 jam bagi setiap orang. Dan tidak peduli bagaimanapun kerasnya kita berusaha atau bahkan berdoa, kita tetap tidak mungkin menambahkan waktu kita yang hanya 24 jam menjadi 25 jam dan seterusnya. Jadi masalah sebenarnya bukan bagaimana kita dapat menambah jumlah jam yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi bagaimana kita dengan bijaksana dapat menggunakan 24 jam ini, yaitu 1440 menit dalam sehari yang terus-menerus bergulir secara tetap itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghentikan waktu itu. Waktu adalah satu-satunya yang tidak pernah dapat kita simpan dan hanya dapat kita pergunakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pergunakanlah waktu yang sudah Tuhan berikan kepada setiap daripada kita dengan bijaksana. Hanya ada satu orang yang berdoa yang tercatat di dalam Alkitab yang berhasil menghentikan matahari, menghentikan waktu itu sehingga matahari tetap diam. Namanya Yosua waktu dia sedang berperang. Ya, yang lainnya tidak pernah dapat melakukan ini. Nah, oleh karena waktu tidak pernah dapat disimpan dan hanya dapat dipergunakan, mari kita merenungkan sejenak masalah penting berikut ini. Selain makan, tidur, melakukan tugas-tugas penting di dalam kehidupan kita ini, dan bekerja mencari nafkah, bagaimanakah kita menggunakan komoditas berharga yang kita sebut waktu ini? Bagaimana cara kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita ini? Apakah kita mempergunakannya dengan bijaksana, mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, atau kita melemparkan waktu itu dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita ini? Sehingga pada waktunya datang kita berjumpa dengan Tuhan ini, bagaimana caranya kita mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dari berbagai hal yang kita lakukan, adakah kita memiliki waktu untuk menjalin suatu persahabatan? Kita harus mengingatkan diri kita sendiri dan bahkan membawa ingatan tentang waktu yang hanya dapat dipergunakan dan tidak pernah dapat kita simpan, dan kita bawa masuk itu ke dalam alam bawah sadar, ke dalam alam sadar kita.
bukan alam bawah sadar, ke dalam alam sadar kita. Betul-betul kita sadari akan hal ini. Ya, dengan demikian kita akan mempergunakan waktu yang diberikan kepada kita dengan baik dan bijaksana. Self-awareness itu penting. Saya pernah menyampaikan pada waktu kita membawa segala sesuatu yang terdapat di dalam alam bawah sadar kita ke alam sadar, itu saat kesembuhan terjadi. Itu saat perubahan terjadi. Karena kita menjadi sadar di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di bawah kolong langit ini. Karena dalam keadaan sadar itulah kita dapat membuat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu perubahan-perubahan terhadap segala sesuatu, kesalahan, perbaikan daripada karakter, perbaikan daripada attitude, dan sebagainya ini. Nah, penulis terkenal bernama Leslie Parrott III. Dia adalah profesor psikolog di Northwest University. So he is a professor of psychology at Northwest University and an ordained Nazarene University minister, ordained Nazarene minister. Sangat terkenal ini orang. Ia berkata bahwa menggunakan waktu untuk menjalin persahabatan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan jiwa kita dibandingkan dengan hal-hal lainnya. Kita perlu bersahabat. Kita perlu bercakap-cakap dengan orang yang dekat dengan kita ini. Nah, ia menyatakan juga bahwa riset menunjukkan mengabaikan persahabatan tidak hanya mengurangi kualitas hidup kita, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Parrott mengatakan bahwa persahabatan dapat mengurangi risiko timbulnya penyakit. Bayangkan kalau kita tidak memiliki sahabat di dalam dunia ini. Kita hanya sendirian. Sejak bangun pagi sampai terbenamnya matahari, kita hanya sendirian. Mungkin kita bekerja, tapi kita tidak bersosialisasi dengan orang-orang lain. Padahal Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Untuk itulah pada saat Adam diciptakan pertama kali seorang diri, Tuhan melihat tidak baik manusia itu seorang diri. Kapan itu terjadi? Pada waktu Adam menjadi sadar, waktu Tuhan memberi tugas kepada dia untuk memberi nama kepada setiap hewan, dia melihat Tuhan dan nyonya jerapah, Tuhan dan nyonya kancil, Tuhan dan nyonya gajah dan sebagainya. How about me? Bagaimana dengan aku? I have no partner in this life. Aku tidak punya pasangan dalam hidup ini. Aku butuh. Waktu kebutuhan ini muncul, waktu itu Tuhan mengatakan memang betul, tidak baik manusia itu seorang diri saja, karena itu dia memberikan seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Diciptakannya Hawa dari tulang rusuknya. Nah, ini awal daripada bersosialisasi di antara manusia. Dan Tuhan itu sendiri adalah makhluk sosial, roh sosial, Tritunggal, Trinity. Baiklah kita menciptakan manusia. Mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kita perlu berkomunikasi agar kita dapat tetap menjaga kesehatan jiwa kita ini. Itu penting di dalam kehidupan kita ini. Nah, Profesor Leslie Parrott III ini mengungkapkan ini. Dia bahkan pada awalnya, dia mengatakan kepada istrinya Leslie, kita bikin yuk. Leslie menikah dengan Leslie. Nama mereka sama. Ya. Nah, mereka lantas mengungkapkan satu dengan yang lainnya, kita bikin kelas yuk tentang kelas persahabatan. Healthy Relationship. Healthy Relationship 101. Mereka diketawain. Mereka diberikan waktu sisa cuma. Kamu nggak dapat mengajar pada jam-jam penting. Waktu yang tersisa, hari Senin jam 6 sore. Mereka siapkanlah 12 kursi pada kelas itu. Tapi jam pertama pada waktu minggu pertama mereka membuka kelas ini, bukannya 12 orang. Itu luar biasa, sehingga dia ditelepon oleh pihak universitas. Leslie, gitu. Kamu membuat masalah. Masalah apa? Bukan 12 orang, tapi 350 orang mendaftar langsung. Dan mesti dibatasin. Akhirnya bukan kelas kecil diberikan kepada dia, auditorium. Begitu penuh melimpahnya. Rupanya anak-anak muda di universitas ini haus akan pergaulan, haus akan persahabatan, haus untuk dimengerti, haus untuk berkomunikasi. Manusia
adalah makhluk sosial. Jika penggunaan waktu untuk mempererat persahabatan sangat esensial bagi kesejahteraan hidup kita, bagaimana dengan persahabatan kita dengan Yesus? Apalagi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Yohanes 15 ayat yang ke-15. I no longer call you servant, I call you friend. Ini dahsyat ini. Luar biasa. Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin bercakap-cakap dengan kita. Kalau posisi kita servant, pembicaraan itu hanya satu arah. Sebagai sahabat, pembicaranya dua arah. Kita bercakap-cakap. Ada waktu mendengar, ada waktu berbicara. Luar biasa ini konsep ini. Tuhan yang memulai ini dari pihak Dia. Nah, jika kita mempercayai Dia, Yesus, sebagai juru selamat, bersediakah kita memberikan waktu kita untuk mempererat hubungan kita dengan sahabat terbaik kita itu, Yesus Kristus? Ambil waktu bercakap-cakap dalam doa pribadi. Ambil waktu bercakap-cakap dengan membaca firman-Nya, mengerti apa yang Dia sampaikan kepada kita melalui firman yang tertulis ini. Waktu dapat menjadi sahabat kita bila digunakan untuk mempererat persahabatan kita dengan Yesus, Sang Kekasih jiwa kita ini. Apa persahabatan sejati itu menurut Alkitab? Apa sih? What is healthy relationship? Apa itu sebetulnya yang dapat kita pergunakan di dalam kehidupan kita ini? Yang pertama-tama dengan anggota keluarga kita sendiri. Sebelum kita menjangkau keluar. Apa itu? Tuhan Yesus Kristus memberi kita definisi sahabat sejati. Dia sahabat sejati itu. Dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, plural. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 15 ayat 13-15. Segala sesuatu yang aku dengar daripada Bapakku, aku beritahukan kepadamu. Tidak ada satupun yang aku simpan. Engkau sekalian adalah sahabatku. Tidak ada rahasia, tidak ada gap antara engkau dan aku. Ini luar biasa ini. Kepercayaan mutlak diberikan kepada kita. Dia memberitahukan segala sesuatu tanpa rahasia. Kepercayaan penuh. Nah, Yesus adalah teladan murni seorang sahabat sejati. Dia telah memulai mengatakan ini. Karena dia menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Terlebih lagi siapapun bisa, siapa saja bisa menjadi sahabat Yesus dengan percaya kepadanya sebagai penyelamat pribadinya. Dilahirkan kembali, lahir baru, dan menerima hidup baru di dalam Dia. Menjadi sahabat Yesus itu. Win-win. Nggak ada yang lebih baik daripada ini. Ada contoh persahabatan sejati di dalam Alkitab antara dua manusia, pria dan pria, yang tercatat di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam 1 Samuel 18 ayat 1-4 yang kita baca tadi. Yaitu persahabatan sejati antara Daud, anak Isai, dan putra Saul. David, the son of Jesse, and Jonathan, the son of Saul the king. Mereka bersahabat, mengikat perjanjian di dalam ini. Ya, yang meskipun ayahnya Saul mengejar Daud dan berusaha membunuhnya, namun Yonatan tetap mendampingi Daud sahabatnya dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi membela Daud. Kita menemukan cerita ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 sampai pasal 20. 18, 19, 20. 3 pasal ini. Beberapa ayat yang relevan adalah
1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4 yang kita baca tadi, 1 Samuel 19 ayat 4 sampai 7, 1 Samuel 20 ayat 11 sampai 17, serta ayat 41 sampai 42. Amsal, kitab Amsal maksudnya, adalah sumber kebijaksanaan lain yang baik mengenai teman. Dia banyak berbicara tentang teman. Kitab Amsal yang tulis oleh Raja Salomo ini, putra Daud dari Batsheba. Nah, Amsal 17 ayat 17 mengatakan seorang sahabat, dengarkan baik-baik, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya sahabat yang benar, sahabat yang sejati. Ya, menaruh kasih setiap waktu, artinya hadir di dalam kehidupan kita setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jika kita memiliki teman seperti ini, kita sangat diberkati. Rawat teman yang seperti ini karena ini merupakan komoditas yang jarang, rare commodity today. A lot of people want to be called your friend, but they are not present in your life. In time of trouble, pada waktu yang susah, dia tidak hadir. Dan Amsal 18 ayat 24 mengatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Masalahnya di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mempunyai teman, seseorang harus menjadi teman terlebih dahulu dan hadir di dalam kehidupan orang tersebut. Saya banyak kali bertemu dengan orang mau dibantu tetapi tidak mau membantu. Ingin memiliki sahabat yang setia kepada dia tapi dia tidak ingin setia kepada orang itu. Tidak ingin hadir di dalam kehidupan orang pada waktu orang susah. Ini karakter yang jelek. Sekali lagi, masalahnya adalah kita harus terlebih dahulu menjadi teman yang baik, yang setia, sebelum kita menemukan teman yang baik itu. Amsal 27 ayat yang ke-6 mengingatkan kita bahwa seorang kawan memukul dengan maksud baik, sedangkan seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dan Amsal 27 ayat 17 juga mengingatkan kita bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Saya ingat akan nasihat ibu saya tentang hal ini. Nanti akan saya sharekan. Prinsip persahabatan juga ditemukan dalam diri Amos, dalam kitab Amos yang tertulis dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, seperti Yonatan dan Daud tadi? Teman memiliki sikap peduli. Karena pada waktu temannya susah, dia merasakan dirinya sendiri susah seperti temannya itu. Dia mau hadir dalam membantu temannya itu. Jiwanya terpaut. Dia ingin hadir, memberikan bantuan semaksimalnya. Kebenaran yang muncul dari semua ini adalah persahabatan yang dijalin oleh individu. Dan hubungan tersebut hanya akan sebaik atau sedekat yang dipilih oleh individu tersebut. Seberapa dekat kita ingin menjalin atau seberapa jauh kita ingin menjalin persahabatan itu tergantung pada kita. Karena itu saya katakan tadi, kita harus memulai memberikan karakter yang baik sebagai teman yang baik sebelum kita mendapatkan teman yang baik itu di dalam kehidupan kita. Sudah barang tentu terdapat resiko dimanipulasikan. Tetapi selama kita berpikir baik dan jernih, bahwa kebaikan kita ditentukan oleh Kristus yang baik yang hidup di dalam kehidupan kita, dan bukan ditentukan oleh faktor eksternal, apapun yang dikerjakan orang lain, kita tetap berbuat baik. Jika kita berbuat baik hanya karena orang lain berbuat baik, pada saat orang lain tersebut berhenti berbuat baik, kita pun berhenti berbuat baik. Dan ini salah. Perbuatan baik kita tidak pernah boleh ditentukan oleh faktor eksternal, oleh kebaikan orang lain. Sekalipun orang lain itu memanipulasikan kita, tetap kita harus berbuat baik. Ini sikap Kristus. Dia mati buat kita, dia tetap baik kepada kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita terhadap dia yang sering kita sakiti hatinya, lukai hatinya. Seseorang pernah berkata,
Jika kamu bisa menghitung teman sejatimu dengan satu jari, kamu adalah orang yang sangat diberkati. Yang mengaku teman itu banyak. Yang hadir di dalam kehidupan kita saat kita susah itu bisa dilihat. Teman baru kita tahu pada waktu kita mengalami kesusahan. Itu teman yang hadir. Kalau teman-teman banyak waktu kita senang. Teman yang sejati itu yang hadir, tampil tanpa diminta. Dia hadir menemani kita. Saya berkata, saya ingat satu kali teman baik ini. Waktu saya kelas 1 SD, dipermalukan oleh ibu guru itu yang saya pernah sempat ceritakan. Karena terlalu miskin. Pakai tas bolong, celana bolong, baju bolong. Ditertawakan. Karena tas saya itu ditemukan. Ibu guru bisa melihat kalian melalui tas teks yang bolong ini. Saya malu, saya menangis, saya pulang ke rumah. Mama, aku nggak mau sekolah lagi. Dipermalukan. Mama saya katakan, baju bolong, tas bolong, celana bolong dapat diganti. Tapi jika kepalamu bolong, otakmu bolong, dengan apa mau ditambal? Pada waktu saya dipermalukan itu hanya ada satu sahabat yang memegang erat saya, tangan saya. Teks aku akan bersama dengan kamu. Begitu banyak murid. Hanya satu. Bagaimana mungkin saya bisa lupa orang ini? Ini teman. Prinsip persahabatan itu tadi saya katakan, ikatan jiwa ini untuk saling mempercayakan Amos 3 ayat 3 tadi. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Teman yang memiliki sikap kepedulian ini yang hadir di dalam kehidupan kita ini. Seorang teman adalah seorang yang bisa menjadi teman kita karena dia tidak pernah takut kita hakimi dan kita pun tidak pernah takut untuk dihakimi. Kita percaya segala sesuatu yang dilakukannya, sekalipun keras perkataannya. Dia telah memperhitungkan resiko untuk kita benci. Namun dia memiliki sikap yang jujur dan adil untuk menyadarkan kita terhadap kesalahan, terhadap kelemahan, terhadap mara bahaya yang akan menimpa kita. Dia berani mengambil resiko seperti itu. Yang lalu saya berkata, if every single time you left the church or you left friendship just because somebody is rebuking you, you are not looking for spiritual covering, you are looking for a cover up. Nggak bisa dengan cara demikian. Kebenaran yang muncul dari semua ini adalah persahabatan yang kita jalin sehingga kepercayaan itu menetap dan diam di dalam kehidupan kita masing-masing. Seorang teman adalah seorang yang kita dapat curhat dengan bebas dengan kepercayaan penuh, apapun itu. Seorang teman adalah seorang yang kita hormati dan menghormati kita. Bukan berdasarkan kelayakan, tetapi berdasarkan kesamaan pikiran, yaitu untuk saling menghormati batasan-batasan yang ada, kesamaan pikiran dalam arti bahwa masing-masing kita tidak akan saling mencelakakan, tapi akan saling menjaga. Kesamaan pikiran untuk tidak saling mencelakakan. Ini luar biasa. Almarhumah ibu tercinta saya pernah berkata, seorang teman yang baik adalah seorang yang berani mengambil risiko untuk menegurmu secara keras. Untuk menyadarkanmu dari ancaman bahaya yang ada, yang akan segera menimpamu. Ingat, kata mama saya, jangan engkau sampai kehilangan teman dengan kaliber seperti ini. Sedangkan seorang lawan akan menciumimu sampai engkau terlena, basah karena ciumannya, tanpa menyadari bahwa engkau sedang menuju kebinasaan. Bukankah Amsal 27 ayat 5 dan 6 berkata yang sama? Waktu itu dia belum Kristen. Ini nasihat yang dikatakan kepada saya waktu saya masih kecil dan saya ingat sampai seusia ini. Kitab Amsal banyak menulis tentang persahabatan ini. Baiklah kita membahas Amsal 27 ayat 5 sampai 6 lebih dalam lagi agar kita dapat mengerti makna persahabatan yang sesungguhnya. Amsal 27 ayat 5 terlebih dahulu mengatakan,
Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang keras itu nggak ada masalah. Jangan sampai tersinggung dan meninggalkan teman seperti itu. Jangan. Dia mengambil resiko untuk menegur kita. Karena dia peduli. Karena dia sayang. Karena dia tidak mau melihat kita celaka. Daripada dia memberikan kata-kata positif yang dapat bersifat toxic positivity. Kebanyakan dunia modern ini hanya memberikan kata-kata positif untuk tidak melukai hati orang. Bukan urusan gua lah. Dikasihkan kata-kata positif yang bersifat menghibur, tapi sangat beracun. Kita mati di dalam kata-kata itu. Ini toxic positivity. Apa nilai persahabatan yang seperti itu? Apa nilai kasih yang seperti itu? Nggak ada. No value at all. Saya tahu pribadi saya mengambil risiko dalam banyak hal untuk menegur orang. Saya tahu itu. Dan saya tahu juga risikonya untuk dibenci dan ditinggal. Ngerti. Tapi ini tetap akan saya lakukan sampai napas terakhir. Kita tidak dapat mengatakan kita mengasihi seseorang, tapi kita tidak berani mengambil risiko untuk dibenci demi kebaikan orang tersebut. Itu bukan sahabat. Tidak ada nilainya. Dunia modern sering berasumsi bahwa sahabat sejati hanya mengucapkan kata-kata positif yang saya katakan tadi, yang membangun. Words of affirmation. Words of affirmation. Itu yang disampaikan. Dan dunia modern juga beranggapan bahwa mengasihi seseorang berarti mendukung segala sesuatu tentang mereka dengan memberikan kata-kata positif untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Ini salah. Orang itu mati dalam ketidaktahuan mereka. Orang itu mati dalam kesalahan mereka. Satu langkah lagi masuk jurang. Kenapa kita tidak berani menegur dia? Sekalipun dia akan melawan mengatakan, aku sudah tahu. Nggak ada masalah. Yang penting jiwa baik kita ini, kita kerjakan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita. Sekali lagi saya katakan, dunia modern juga beranggapan bahwa mengasihi seseorang berarti mendukung segala sesuatu tentang mereka. Apakah itu toxic positivity? Hanya untuk menyenangkan dengan kata-kata ini, words of affirmation, mereka nggak peduli. Nggak ada nilainya. There is no value in such friendship. Atau setidaknya jangan pernah mengoreksi menurut mereka atau menentang sahabat-sahabatmu dengan cara apapun. Engkau dapat melukai hati mereka. Apakah ini dapat dikatakan sahabat? Is it a kind of friend do you want? If your true friend kept silent, never wanted to warn you, what value do you have in such friendship? Sampai di sini kita perlu bertanya, apakah cara bersahabat seperti ini dapat disebut persahabatan yang baik? Dan kita tahu bahwa kitab suci membantah hal ini. Jika seorang sahabat dengan tulus mengasihi seseorang, dia tidak akan menolak untuk mengoreksinya. Harganya harus dibayar untuk dibenci. Harganya harus dibayar karena akan dimarahin. Mind your own business. Kasih yang tulus dipadukan dengan kerendahan hati. Rendah hati itu harus. Tulus harus. Kasih yang tulus maksudnya akan menggerakkan seseorang untuk mengoreksi temannya bila diperlukan. Kasih yang tetap tersembunyi karena tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan dosa, bahaya, atau kesalahan yang mengancam temannya bukanlah kasih dalam arti yang sesungguhnya. Intinya adalah bahwa perselisihan, kamu kok campurin urusan aku sih? Bahwa perselisihan maksudnya seperti itu. Yang terjadi di antara dua orang yang bersahabat bukan selalu berarti kasih. Bahwa kesalahpahaman itu sesuatu hal yang normal terjadi di antara dua orang sahabat karib. Beda pendapat tersebut normal.
dapat terjadi. Tapi apakah hati kita murni, kita betul-betul menegur karena kasih? Harus kita selidiki hati kita. Sebaliknya Salomo dalam Amsal 27 ayat 5 yang kita kutip tadi mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jangan sampai kesalahan terjadi. Ya tadinya aku mau katakan, tapi aku takut kamu tersinggung. Bohonglah. Kalau hatinya baik, nggak usah takut orang tersinggung. Sampaikan itu dengan cara yang baik. Bahwa dia mau menerima atau tidak menerima, nggak ada masalah. Saya selaku pendeta pun seringkali dimarahin pada waktu saya mengatakan hal ini. I know myself better than you. It's fine. Amsal 27 ayat yang ke-6 memperkuat gagasan ini. Di mana Salomo menuliskan, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Perkataan yang keras, teguran yang keras, maksudnya seperti itu. Dapat menimbulkan luka, tapi luka yang segar, yang baik. Menghilangkan racun-racun melalui darah yang keluar. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah dan kita mati dalam ciuman tersebut. Ingat Yudas Iskariot? Bukan ciuman kasih. Ciuman pengkhianatan untuk menyerahkan Yesus kepada serdadu Romawi. Dengan demikian dalam persahabatan yang baik, kasih yang sejati juga dapat dialami sebagai luka akibat kebenaran yang menyakitkan dan disampaikan teman yang peduli dan sangat peduli kepada kita. Koreksi yang penuh kasih dapat membawa seseorang kembali ke jalur yang benar. Menjauhkannya dari bahaya atau bencana. Nggak ada masalah kalau orang itu menolak. Yang penting kita sudah menyampaikan, memperingatkan. Suatu saat dalam kehidupannya dia akan ingat itu kembali pada waktu kesalahan itu menimpa dia. Rasul Paulus menulis, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Jangan sampai emosian kita waktu kita memberitahu orang itu marah. Kita emosi. Nggak bisa. Lemah lembut. Tolaknya nggak apa-apa. Berlalu. Yang penting kita menyampaikan dengan kasih. Galatia 6 ayat yang pertama. Tentu saja teguran harus diberikan dengan kasih. Paulus menulis bahwa kita harus mengatakan kebenaran di dalam kasih. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Alkitab juga berkata, selebih daripada itu berasal dari yang jahat. Efesus 4 yang ke-15. Bukankah sifat kasih untuk bukanlah sifat kasih untuk menahan koreksi. Itu mungkin merupakan ciri dari kepengecutan. Takut aja, takut dibenci, takut menegur. Why? Your friend that you dearly love. Paulus menasihati Timotius untuk siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, nyatakan. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 yang kedua. Kalau kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yohanes Pembaptis mengatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Bukan sekedar pada bibir. Dan sekarang baiklah kita meneliti lanjutannya dari Amsal 27 ayat ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Memberikan teguran yang keras maksudnya. Memukul dengan baik itu memberikan teguran yang keras. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ayat sebelumnya tadi dalam Amsal 27 ayat 5 mencatat bahwa kasih yang menolak mengoreksi teman tidak ada nilainya. Namun penting untuk bersikap bijaksana. Amsal 15 ayat 1, ayat 4, dan ayat yang ke-28. Dan dengan tulus penuh kasih memberikan teguran yang bersifat membangun. Efesus 4 ayat 15. Bukan sekedar kritis. Berikan solusinya. Tunjukkan titik buta itu. Show them their blind spot. Important. Namun persahabatan sejati terkadang berarti mengatakan kebenaran yang sangat sulit
kepada sahabat kita, kepada orang lain ini, yang tidak ingin mereka dengar. Mereka nggak mau dengar sesuatu seperti itu. Itu Amsal 27:17. Tapi jangan berhenti kalau kita tahu itu sangat berbahaya bagi kehidupan dia. Usahakan dengan segala cara untuk menyampaikan kebenaran ini. Ketika koreksi, bahkan dalam bentuk teguran yang belak-belakan, dimotivasi oleh kasih yang tulus, itu adalah tanda persahabatan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian mendengarkan melalui YouTube, perhatikan itu baik-baik. Teguran yang belak-belakan, teguran yang keras ini, yang didasari pada kasih, kenali itu. Jangan sampai Anda merasa terluka dan meninggalkan sahabat yang baik dengan kaliber seperti ini. Anda akan menyesal suatu saat. Orang yang berani mengambil resiko untuk dibenci karena mengasihi Anda, orang ini pantas menjadi sahabat Anda. Apa yang dikatakan sahabat kita mungkin menyakitkan atau bahkan melukai kita dengan kata yang keras. Tetapi mereka sekali lagi mengambil resiko tersebut karena kepedulian yang tulus terhadap kita sebagai temannya. Bukan asal teman-temanan. Teman yang berkumpul untuk hura-hura itu banyak. Tetapi teman yang hadir pada waktu kita susah dan peduli sangat jarang. Dan sebaliknya, bagaimana cara kita memperlakukan teman yang sebaik itu dengan kaliber seperti itu. Jangan sampai kita kehilangan teman seperti itu juga dengan tidak hadir di dalam kehidupan mereka saat mereka juga mengalami kesusahan. Perhatikan itu dengan baik-baik. Ini trust yang kita bangun sama seperti Yonatan dan Daud tadi. Sama-sama hadir di dalam kehidupan itu. Nanti kita bahas sebentar. Sebaliknya, musuh mungkin sekali pura-pura mengasihi kita, padahal mereka ingin menghancurkan kita. Banyak terdapat dalam kaum narsis. Kita tahu tentang hal ini. Siapapun bisa bersahabat secara tidak tulus dan memberikan kata-kata positif, apapun situasinya. Namun apakah sifat seperti ini dapat dikatakan kasih? Anda tahu tentang hal ini. Di manakah nilai kasih itu dalam keberpura-puraan ini? Ini seringkali merupakan taktik yang digunakan untuk menyamarkan niat buruk. Tuhan tahu. Suatu hari kita pertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Yudas berpura-pura mencintai Yesus dengan menciumnya. Namun ciuman yang diberikan Yudas adalah ciuman yang mendatangkan maut. Ciuman pengkhianatan. Itu bukan tanda kasih, tapi tanda pengkhianatan yang diberikan kepada tentara Romawi. Bahwa orang yang diciumnya, itulah pribadi yang harus ditangkap. Yudas menyesal berikut, tapi dia tidak bertobat. Dia bunuh diri. Paulus memperingatkan gereja-gereja di Galatia tentang guru-guru palsu yang menggunakan sanjungan untuk mendapatkan kepercayaan dan pengabdian orang percaya. Ini toxic positivity. Pada suatu waktu orang-orang percaya di Galatia yang mengasihi Paulus berbalik melawan Paulus karena Paulus mengoreksi dia karena kasih kepada mereka. Kemudian Paulus menulis, dapat dicek ini, ditulis dalam kitab Galatia pasal yang keempat ayat ke-16. Paulus menulis dalam Galatia 4:16 sebagai berikut, saya kutip. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Hal yang sama saya pertanyakan. Pada waktu saya dimusuhi hanya karena mengatakan kebenaran. Apakah engkau memusuhi aku dan meninggalkan persahabatannya termasuk gereja karena aku mengatakan kebenaran kepadamu? Teguran yang mungkin oleh sebagian orang dianggap luka-luka adalah teguran yang Paulus berikan kepada jemaat di Galatia. Mungkin teguran itu menyakitkan, namun Paulus setia dalam membimbing mereka, setia dalam mendampingi mereka. Karena apa? Karena dimotivasi oleh kasih yang tulus dan demi kebaikan mereka. Wahyu 3:19 yang telah saya kutip tadi mengatakan, barang siapa ku kasih, kata Tuhan, Yahweh,
ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakan hati itu. Siap menerima dan buat perubahan dan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Sehingga tidak menjadi lip service, tapi buah yang keluar dari hati yang bertobat. Sorry. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk rela menerima teguran dan bertobat. Karena dia yang memberikan teguran atas dasar kasih telah mengambil resiko untuk dibenci, telah mengambil resiko untuk disalah mengerti, atau dianggap mencampuri urusan pribadi orang. Namun semuanya ini dikerjakan karena kasihnya kepada dia yang ditegur, agar tidak hidup di dalam dosa, di dalam kesalahan, atau di dalam kerugian faktor-faktor lain. Hitung sahabat seperti yang demikian, yang berani mengambil risiko seperti itu. Dia sahabat sejati. Definisi sahabat sejati yang sesungguhnya datang dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan dari saya, dari Rasul Paulus. Dituliskan di dalam Roma 5 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Roma 5 ayat 7 dan 8. Romans chapter 5 verse 7 and 8. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sahabat ini, dia mau mati untuk kita. Apa yang kita lakukan dalam membalas kebaikan Yesus yang mati bagi kita? Perlu kita pikirkan agar kita dapat menghindari diri kita terjebak untuk hidup di dalam dosa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Nah, itulah persahabatan yang sejati. Berapa banyak orang yang saya dengar juga mengatakan salah dia sendiri. Kenapa dia mau tolong aku waktu itu? Sekarang terjebak dalam masalah. Kenapa nggak mau dibantu? Dia setelah membantu kamu. Nah, biarlah dia urusan dia sendiri. What kind of friend is that? Bagaimana bisa seorang sahabat lebih dekat daripada seorang saudara? Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24 mengajarkan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Saya ulang. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat atau kawan yang lebih karib dari seorang saudara. Kita sering kali berpikir seperti apa yang pepatah ini katakan. Bahwa darah lebih kental daripada air. Pepatah ini cukup menggelikan, bukan? Karena pikir persahabatan dengan saudara itu jauh lebih kuat daripada seorang teman biasa. Karena pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada teman yang bisa lebih setia daripada seorang saudara kandung. The English Standard Version atau disingkat ESV menerjemahkan baris pertama dari Proverbs 18:24, saya bacakan. Terjemahannya seperti berikut dalam ESV ya, Proverbs 18:24. A man of many companions, saya baca. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya, jika kita terjemahkan bebas, berbunyi sebagai berikut. Orang yang mempunyai banyak sahabat, plural, bisa saja mengalami kehancuran. Mungkin. Artinya jumlah teman tidak menjamin bahwa Anda mendapatkan bantuan pada masa sulit. Dalam terjemahan apapun penekanannya adalah pada pluralitas, bentuk jamak. Teman artinya teman dalam jumlah yang banyak di dalam hal ini. Seseorang yang memiliki banyak teman bukan jaminan bahwa teman-teman yang banyak itu akan hadir untuk memberikan bantuan pada saat yang diperlukan. Belum tentu. Jadi banyaknya teman tidak menjamin bahwa kita mendapatkan bantuan, nasihat, atau apapun pada saat yang dibutuhkan. Belum tentu seperti itu. Tapi teman yang sejati akan hadir sekalipun tidak diminta. Banyak selebriti
yang populer banget menghadapi dilema seperti ini. Mereka dapat memiliki ribuan penggemar, namun ketenaran berubah-ubah. Dan penggemar tersebut dengan cepat menghilang pada saat masa sulit. Era media sosial saat ini mempromosikan banyak koneksi dangkal yang disebut teman. Teman melalui Instagram, teman melalui Facebook. Namun hanya ada sedikit teman sejati yang dapat dihitung dengan jari. Bahkan orang yang paling terhubung dengan teman-teman, mereka pun bisa merasa kesepian. Berapa banyak pada orang saat usia tuanya sampai tahu akhirnya, aku sudah tidak diperlukan lagi. Orang menyingkirkanku. Sebaliknya, baris kedua dari pepatah yang berlawanan ini mengatakan kepada kita. Lanjutannya, ada seorang sahabat yang lebih dekat daripada seorang saudara. Konsep persahabatan sangat kuat tertulis dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, orang yang paling berhikmat pada zamannya. Dan kata sahabat digunakan 9 kali dalam kitab Amsal. Hikmat disebut sebagai saudara dalam Amsal 7 ayat yang keempat. Sahabat yang mengasihi kita setiap saat. Hikmat ini. Amsal 17 ayat 17. Orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Amsal 19 ayat yang keempat. Kita sering lihat ini bahkan di dalam gereja. Orang miskin tidak dipedulikan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang kaya diperhatikan. Amsal 19 ayat ke-6. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Amsal 22 ayat 11. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Yang saya katakan tadi, menegur dengan keras dan tegas. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Toksik. Amsal 27 ayat 6. Minyak dan wangi-wangian. Satu sisi, minyak dan wangi-wangian semua orang suka. Menyukakan hati. Tetapi penderitaan merobek jiwa. Waktu kita susah, siapa yang mau tahu? Amsal 27 ayat 9. Waktu kita mencucurkan air mata, istilah air mata darah. Begitu susahnya hati kita. Siapa yang hadir pada waktu itu? Dan jangan kau tinggalkan, ini Amsal 27 ayat 10 ya, saya bacakan. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Teman yang peduli, teman yang mengerti, teman yang mau berjuang bersama-sama. Dari ayat-ayat ini, kita melihat ada 2 jenis sahabat. Kita konklusikan sejauh ini ada 2 jenis sahabat. Ada teman yang ada karena kita memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Apakah itu kekayaan kita? Apakah itu ketenaran kita? Dia mau nebeng. Dan ada teman yang ada karena kasih dan persahabatan yang tulus. Bukan karena apa yang kita miliki. Kenali ini 2 jenis persahabatan ini. Kita dapat mengumpulkan teman tipe yang pertama yang hadir pada waktu kita tenar, pada waktu kita kaya. Kita dapat mengumpulkan teman model seperti itu sebanyak yang kita inginkan. Tetap saja kita mengalami kehancuran. Pada saat kita susah mereka hilang. Seperti uap diembus angin. Namun bahkan satu tipe teman yang kedua yang hadir pada waktu kita susah merupakan keuntungan besar karena teman tersebut hadir berdasarkan kasih dan persahabatan yang tulus. Amsal 18 ayat keempat memberikan perbedaan antara kedua jenis pertemanan seperti ini. Mari kita simak terlebih dahulu apa yang dikatakan Amsal 18 ayat keempat ini. Saya bacakan Amsal 18 ayat keempat. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Artinya apa? Artinya penuh dengan hikmat, kebijaksanaan. Tapi juga dapat berarti yang lain. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. The words of a man's mouth are deep waters. The fountain of wisdom is a bubbling brook. Proverbs 18:4.
English Standard Version. Dalam terminologi modern, saya kupas ayat ini, kebijaksanaan yang bermakna seringkali diberi label dalam. Dalam banget ya. Kita sering mendengar istilah seperti itu. Ini menyiratkan sesuatu yang memiliki banyak substansi dan lebih banyak hal yang dapat dipelajari, yang bisa dipelajari daripada apa yang tampak di permukaan. Jauh di dalamnya. Beneath, within. Apa itu? Air yang dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian, melambangkan hikmat yang ada dalam diri orang saleh. Amsal 1 ayat yang ke-7. Menghormati Tuhan dengan pikiran kita, artinya menyimpan firman Tuhan dalam alam pikiran, dalam hati kita, dan bukan hal-hal duniawi yang kita simpan, dan segala kesenangan duniawi ini akan memberikan sumber daya untuk memahami kehidupan dengan cara benar, untuk memberikan nasihat yang masuk akal, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit pada akhirnya. Tersirat di dalam Amsal 3 ayat 13, Amsal 14 ayat 33. Pada saat yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, air yang dalam dapat juga mengaburkan pengertian yang sebenarnya. Artinya sulit untuk mengetahui secara pasti apa yang disembunyikan dalam hati yang terdalam dengan ciuman yang mematikan tersebut. Tapi orang yang bijaksana karena memiliki firman Tuhan tahu bagaimana cara menimbanya. Dapat mengetahui kelicikan orang tersebut. Ini anugerah. Kesuraman itulah yang digunakan dalam pepatah ini. Kata-kata bisa diambil di luar konteks. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam. Mulut dapat tersenyum. Tapi hati siapa yang menduga? Alkitab mengatakan hati itu terlalu jahat. Lebih jahat dari segala-galanya. Dalam tersenyum pun dia dapat merancangkan kejahatan. Dalam gereja duduk hening pun orang dapat berdosa dengan merancangkan kejahatan. Apa yang dimaksud seseorang pada mulanya tidak mudah dimengerti. Amsal 18 ayat 13. Tapi orang yang mempunyai hikmat akan tahu menimbanya sehingga apa yang tersembunyi dapat dinyatakan di dalam terang firman Tuhan. Pepatah selanjutnya juga akan mencatat bahwa dibutuhkan hikmat untuk mengungkapkan sesuatu yang tertutup. Seperti rahasia yang tersembunyi di bawah air yang dalam. Di dalam hati yang dalam yang disembunyikan. Rancangan di dalam hati manusia, kata Amsal 20 ayat ke-5, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Karena itu kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita juga, agar kita diberitahu oleh Roh Kudus melalui hikmat yang diberikan kepada kita untuk mengetahui segala manipulasi-manipulasi jahat yang dirancang terhadap kita. Sebaliknya, hikmat ilahi bagaikan aliran sungai yang aktif, jernih, segar, dan menyegarkan. Air yang mengalir tidak kembali lagi, selalu bersih. Mana ada air yang keluar dari mata air sama dia? Enggak, selalu lain, baru. Mengalir tanpa henti dan tidak pernah kering. Manfaatnya jelas dan langsung, segar, bersih, jernih, nggak ada embel-embel. Hal ini tidak berarti bahwa hikmat ilahi tidak pernah dalam. Oh, bukan. Seperti yang digambarkan oleh dunia modern dalam Roma 11, kitab Roma 11 ayat ke-33, yang mengatakan, oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh, tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Namun bagian dari hikmat adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang lebih mudah dipahami. Itu hikmat. Yang sulit disampaikan dengan cara yang mudah untuk dapat dimengerti. Amsal 1 ayat 1-6 menjelaskan ini. Kata-kata Yesus mencerminkan hikmat yang dalam dan memberi kehidupan. Banyak firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, banyak orang yang mendengar Yesus berbicara mengamati betapa uniknya kemampuan Yesus ini.
Yohanes 7 ayat yang ke-46. Wah, anak tukang kayu ini bisa berbicara seperti itu. Siapa dia sih? Sangat berhikmat. Orang heran. Waktu umur 12 tahun pun dia sudah berbicara dengan para ahli Taurat, orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat ini. Umur 12 tahun waktu itu. Yesus bersaksi bahwa perkataannya adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Penting bagi kita untuk menyebut kitab suci sebagai firman yang hidup, bukan mati. Filipi 2:16. Hikmat duniawi tidak dapat dibandingkan dengan apa yang keluar dari ajaran Yesus dari mulutnya yang terkandung dalam firman Tuhan. Allah berfirman segala sesuatu jadi. Allah berfirman terjadi kedamaian. Allah berfirman segala yang baik itu terjadi. Manusia berkata, perceraian muncul. Manusia berkata-kata, pertengkaran timbul. Karena itu kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita agar kita dapat mengucapkan kata-kata yang bermakna. Sahabat yang sejati atau sahabat yang otentik itu adalah seseorang yang lebih dekat daripada seorang saudara. Dengan kata lain, sahabat seperti tersebut dapat kita andalkan dalam segala waktu. Teman ini tabah. Dia akan selalu ada untuk kita, bahkan lebih dari sekedar anggota keluarga. Lihat Yonatan dan Daud. Persaudaraan adalah satu hubungan yang terkuat yang kita kenal. Teman yang lebih dekat dari saudara, saudara yang kita katakan kuat tersebut, ini lebih dekat daripada itu, adalah teman yang sangat dapat kita percaya. Sebuah contoh Alkitabiah yang luar biasa tentang persahabatan yang lebih dekat daripada saudara adalah persahabatan yang terjalin yang kita katakan tadi antara Daud dan Yonatan, seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4 dan yang telah kita baca bersama-sama pada awal khotbah tadi. Mereka segera menjadi teman yang baik, teman yang sejati setelah pertempuran di mana Daud membunuh Goliat. Hati mereka terpaut pada waktu itu. Meskipun banyak kesulitan yang dihadapi kedua pria tersebut, Yonatan dan Daud, mereka tetap setia satu sama lain sebagai teman dan saling melindungi satu sama lainnya dari setiap mara bahaya yang ada. Nah, Yonatan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi perantara bagi Daud di hadapan Raja Saul, ayahnya, yang berusaha membunuh Daud. Ada orang yang nggak mau, itu bokap gua, udahlah daripada gua ribut sama bokap gua, biarin aja dia. Enggak, Yonatan tidak seperti itu. Dihadapi papanya Saul, memberikan keterangan yang benar tentang Daud. Daud sudah berperang bagimu. Daud memperluas kerajaanmu. Daud membelamu. What are you doing, Dad? You want to kill him? That's not right. Nah, setelah kematian Yonatan, ini balasan Daud. Daud menulis ratapan untuk temannya Yonatan. 2 Samuel 1 ayat 25-26. Betapa gugur pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Aku bersedih, kata Daud. Aku bersedih hati karena saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepada aku. Kasihmu Yonatan lebih menakjubkan, lebih daripada kasih perempuan. Wow. Persahabatan mereka lebih kuat dibandingkan hubungan Daud dengan saudara-saudaranya sendiri. Yesus dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Lukas 7 ayat ke-34. Dan Yesus telah berjanji di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Dengarkan ini janji Yesus. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Dia sahabat sejati. Yesus benar-benar sahabat yang lebih dekat daripada seorang saudara. Dan berbahagialah mereka yang menjadikan Yesus sebagai sahabat mereka. Lihat juga dalam Yohanes 15 ayat ke-14. Yesus sangat mementingkan untuk mendengarkan suatu permasalahan dengan cermat. Itu sahabat yang baik. Dia mendengarkan dengan baik. Dia memberikan telinganya untuk mendengar. Dia bersabda dalam Lukas 8 ayat 18. Ini perlu dicatat ya. Lukas 8 ayat 18. Catat baik-baik. Lukas 8 ayat 18. Karena itu, kata Yesus, perhatikanlah cara kamu mendengar. Artinya bukan apa yang didengar, tapi bagaimana cara kita mendengar. It is not what we hear, but how we hear it. Ini kata Yesus ini. Perhatikan cara kamu mendengar. Lukas 8:18.
Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Punya hikmat enggak? Punya telinga enggak? Akan diberi lebih lagi. Tapi siapa yang tidak mempunyainya, bebal, daripadanya akan diambil. Juga apa yang dianggap ada padanya. Lukas 8 ayat 18. Rasul Yakobus menulis dalam Yakobus 1:19, ini saudara Yesus, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jangan buru-buru berkata, itu foolish kata Alkitab. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Dengarkan dan diam di dalam konteks yang ada, sehingga di dalam menjawab kita tidak pernah keluar daripada konteks. Lebih lanjut dalam ayat Yakobus 1, dalam Yakobus 1 ayat 26, ia memperingatkan, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Wow, yang dikritik di sini orang Kristen. Karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan dengan kesadaran penuh. Self-awareness itu yang saya katakan tadi. Karena pada waktu kita membawa segala sesuatu di dalam alam bawah sadar ke alam sadar, perubahan itu terjadi. Ya, kita harus memperhatikan dengan kesadaran penuh bagaimana cara kita mendengar. Pada saat kita mendengarkan apa yang disampaikan, baik teman-teman kita maupun orang lain yang sedang berbicara dengan kita, sehingga kita dapat mengerti dengan benar dan menjawab dengan benar tanpa keluar dari konteks yang ada. Tadi Lukas 8:18, perhatikan cara kamu mendengar. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya khotbahkan pagi ini, summary-nya, teman adalah seorang yang hadir dalam kehidupan kita pada saat dibutuhkan, sekalipun tidak diminta. Kita hanya bercerita, dia hadir, memberikan telinganya. Dia datang, menghibur. Dan tidak jarang dia diam mendengarkan kita terlebih dahulu. Orang yang mengaku teman, namun menjauh pada saat kita ada masalah, bukanlah teman sejati. Kenali baik-baik, Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang yang hadir untuk menambah masalah di tengah-tengah masalah yang ada dalam hidupmu. Ditambah. Dan ada orang yang meringankan beban yang ada pada saat masalah muncul dalam hidupmu. Dengan memberikan bantuan sekalipun kau tidak memintanya. Dia sahabat. Ada orang yang dengan sengaja, garis bawahi, dengan sengaja mengambil waktu di tengah-tengah kesibukannya, mengambil waktu untuk mendengarkan kita dan membantu kita di tengah-tengah kesulitan yang ada. Namun ada juga orang yang mendengarkan kita sekedarnya dan membantu kita ala kadarnya. Dan kemudian menjauh. Yang penting gua sudah tolong, yang penting gua sudah hadir. Bukan begitu. Ada juga orang yang hadir dalam hidupmu pada saat ia mengalami kesulitan, waktu ia sulit dia datang padamu, dan setelah ia bernapas lega, melemparkanmu sejauh mungkin pada saat ia bernapas lega. Contohnya dalam Alkitab siapa? Firaun. Firaun saat menghadapi tulah. Barang siapa bertelinga, Alkitab mengatakan hendaklah ia mendengar dengan baik. Teman sejati bisa lebih baik, bisa lebih setia daripada keluarga sedarah. Meskipun pengamatan Raja Salomo mengidentifikasi siapa yang merupakan sahabat sejati, yaitu mereka yang hadir dalam kehidupan saat kita mengalami kesulitan, di saat kesusahan, gambaran tersebut tentu sangat cocok dengan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia mati untuk kita. Dialah sahabat sejati dan dekat bagi orang beriman yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat kelima. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kebenaran firman yang tidak berubah ini akan memerdekakan kami. Berikan kami hati yang mengasihi agar kami peduli kepada orang-orang di lingkungan di mana kami berada. Menjadi teman yang baik di tengah-tengah kami melihat ada kesulitan di antara teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan menyebabkan engkau naik dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar.
Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Dia berkati rumah tanggamu. Dia berkati kandunganmu. Dia berkati pekerjaanmu. Dia berkati kesehatanmu. Dia berkati pelayananmu. Dia berkati anak cucumu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hikmat marifat dari Allah Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya. Menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian usai. Dan saya mohon diri sampai berjumpa pada kesempatan mendatang sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.